you doing? Are you crazy? You shot our man! Halo guys, kembali lagi bersama Bangku Sinema. Video kali ini gue mau menceritakan film action yang ditulis berdasarkan kisah nyata di Suriah. Film ini berjudul Rebel. Oke guys, langsung aja gue bahas filmnya. Begini alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria yang tinggal dan hidup di kota Brussels. Pria ini diketahui bernama Kamal Wazaki, yang juga dikenal sebagai selebgram di kota tersebut. Dia adalah warga Belgia keturunan Maroko. Di kota itu dia tinggal bersama ibunya yang bernama Leila dan adiknya yang berusia 12 tahun bernama Nasim. Suatu malam, Nasim pergi menemui Kamal di sebuah klub malam. Kamal lalu mengenalkan Nasim kepada kawan-kawannya. Lalu tak lama kemudian, dia langsung membawa Nasim pulang ke rumahnya. Saat mereka tiba di depan rumah, mendadak polisi sudah ada di depan rumahnya. Kamal berhasil kabur dari tempat itu, meninggalkan Nasim yang terkapar jatuh bersama polisi. Tak lama kemudian, polisi membongkar atap toko yang dimiliki oleh Kamal dan menemukan beberapa paket narkoboy di tempat tersebut. Ibunya yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa pasrah. Saat pagi hari, Kamal mendatangi ibu dan adiknya di rumahnya. Ibunya terlihat sangat kecewa dengan perbuatan Kamal. Dia lalu mengusir Kamal dari rumah dan memintanya untuk tidak mengajak adiknya untuk pergi. Kamal lalu memberikan segepok uang kepada ibunya, tapi dia menolak mentah-mentah pemberian Kamal karena tahu uang tersebut berasal dari mana. Lalu dia bergegas masuk ke kamar untuk menemui Nasim. Dia mengatakan akan pergi dari rumah itu dan meminta Nasim untuk menggantikan posisi dia untuk menjaga ibunya. Beberapa minggu kemudian, Kamal dan sahabatnya yang bernama Hamzah pergi ke Suriah untuk misi membantu korban perang di kota Aleppo. Dia dan Hamzah membantu korban anak-anak yang luka akibat terkena pecahan bom dan reruntuhan gedung. Di suatu malam, Kamal dan temannya kedatangan kelompok dari jaringan teroris ISIS. Salah satu anggota jaringan tersebut berbicara kepada Kamal dan mengatakan kepada dia bahwa dia sudah bersumpah kepada pemimpin mereka, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi. Dan dia dipaksa untuk ikut dan bergabung dengan mereka. Sahabat Kamal yang bernama Hamzah saat itu terlibat cekcok dengan anggota ISIS. Tibalah Kamal beserta kelompok ISIS di sebuah kota yang bernama Raqqa. Mereka sudah menguasai kota tersebut dari kelompok pro-pemerintah Presiden Bashar al-Assad. Di antara ramainya penduduk kota yang pawai bersama kelompok ISIS, Kamal lalu mendengarkan dengan serius pidato komandan ISIS yang bernama Abu Said, yang meminta dukungan kepada penduduk setempat untuk berjuang mendirikan negara Islam. Saat Kamal mengantri untuk pendaftaran anggota, tiba-tiba dia melihat seorang kameramen berjalan di depannya. Dia berniat meminta kepada salah satu anggota ISIS untuk menjadi kameramen, untuk meliput apa saja yang terkait dengan kegiatan mereka sebagai bahan untuk propaganda media. Tak lama kemudian, dia langsung diajak untuk meliput kegiatan Abu Said secara langsung. Tak selang berapa lama, Kamal pun berangkat dibonceng oleh temannya menuju medan perang.
Kebanyakan dari mereka banyak yang terluka dan terkena tembakan. Lalu mereka menuju gedung kosong untuk mencari tempat perlindungan. Saat kondisi semakin rumit, dia sekilas melihat sosok ibunya yang sedang berdiri menatap Kamal dengan mengenakan hijab. Saat Kamal sedang berada di bengkel milik ISIS, dia bertemu dengan mekanik pria yang bernama Ibrahim. Kamal kemudian meminta tolong kepada dia untuk memperbaiki motornya yang rusak terkena granat. Dan pada saat yang bersamaan, Kamal menunjukkan wajah yang stres karena dia baru saja melihat langsung orang yang tertembak di kepalanya. Tapi Ibrahim mengatakan lebih baik cepat di surga daripada lambat di neraka. Saat Kamal sedang berjalan sendirian, dia dipanggil oleh Abu Said yang akan mengajak dia pergi ke suatu tempat. Ternyata tempat yang dituju Kamal adalah tempat transaksi pembelian wanita budak yang siap dijadikan istri. Para wanita tersebut dihargai sesuai dengan kesepakatan antara pembeli dan majikannya. Abu Said kemudian mencarikan wanita yang beraliran Sunni untuk dijadikan istri untuk Kamal. Majikan tersebut mengambil salah seorang di antara mereka dan menunjukkan foto wajah si wanita tersebut kepada Abu Said dan Kamal. Melihat kemolekan tubuh si wanita tersebut, dia merasa cocok dan langsung membayarnya. Setelah berhasil mendapatkan wanita tersebut, Kamal langsung menuju ke salah satu rumah mewah yang dimiliki oleh ISIS. Rumah tersebut memiliki banyak kamar, yang masing-masing kamar ditempati oleh setiap anggota mereka. Kamal kemudian diantar oleh temannya ke sebuah kamar di lantai atas. Lalu dia memberikan kepada Kamal obat kuat Viagra untuk malam pertamanya. Saat mereka sudah berdua di kamar, Kamal lalu meletakkan senjatanya. Dia juga terlihat nggak mau menyentuh wanita itu. Dari tatapan si wanita, kelihatan juga dia takut oleh Kamal. Kamal lalu memilih untuk duduk di lantai dan berusaha memperkenalkan dirinya. Dia mengatakan kalau di tempat itu dia diberi julukan dengan nama Abu Bakar al-Beljiki, karena dia berasal dari Belgia. Di lokasi Nasim sekolah, Nasim pertama kalinya berkenalan dengan seorang pria yang bernama Idris. Dia dikenal sebagai ekstremis muslim yang tinggal di Brussels dan memiliki komunikasi dengan ISIS di kota Raqqa. Dia mengatakan kepada Nasim kalau dia sering berkomunikasi dengan Kamal, dan Kamal saat ini sedang berada di zona perang sebagai seorang pahlawan. Nasim diperintahkan untuk tutup mulut soal perkenalan ini. Kamal kemudian tergesa-gesa menuju kamar menemui Nur. Dia meminta Nur untuk membantunya di rumah sakit untuk menolong para korban yang luka. Saat tiba di rumah sakit, Nur langsung menjumpai gadis kecil yang sedang terluka parah di pahanya. Ketika dia ingin membuka sarung tangannya dan mau menjahit luka tersebut, salah satu anggota ISIS malah melarangnya. Kamal kemudian mengatakan kepada Nur biar dia yang menjadi tangannya. Perintahkanlah apa yang harus aku lakukan. عقم ايدك ها؟ هون قص بنطلون لا امسح طرف الجرح فين؟ الإبرة هيك شوي هيك هذه الجهة لهذه الجهة أول صرخة. Saat Kamal berada di rumah, dia baru tahu kalau Nur sebenarnya adalah seorang dokter. Dia kemudian dijual di pasar budak karena sedang dihukum akibat tertangkap sedang merekam kejahatan yang dilakukan oleh ISIS. Semua keluarganya telah dieksekusi mati, kecuali Nur. Kamal kemudian meminta maaf atas apa yang telah menimpa dia dan keluarganya. Tapi Nur menganggapnya bahwa dia sama aja dengan anggota lainnya. Kamal lalu mengatakan kalau dia berbeda. Dia ada di sana sama seperti Nur, untuk bertahan hidup. Kamal dalam perbincangannya dengan Nur, Kamal banyak membicarakan tentang asal-usul dari mana dia berasal. Dia adalah asli keturunan Maroko. Ayah dan ibunya berasal dari sana. Dia memuji ibunya yang menguasai masakan tajin terbaik dan terenak. Kemudian Kamal juga menceritakan kalau dia memiliki adik yang berusia 12 tahun. Saat Kamal mengatakan bahwa dia rindu kepada Nasim, tatapan Nur berubah seketika menjadi tatapan iba. Kamal kemudian mengajak Nur ke daerah padang pasir yang sepi. Dia meminta Nur untuk melepaskan cadarnya.
dan lanjut mengajarinya untuk mengendarai motor. And slowly. Your eyes is your brain is your hand. Yeah. Okay, you got this. Fix the point. Okay, say Bismillah. Slowly. Okay. Di tempat lain, ISIS sedang menghancurkan toko alat musik yang dimiliki oleh seorang pria tua. Toko tersebut adalah mata pencaharian pria tersebut. Pria tersebut terus dipukuli sambil tokonya dihancurkan oleh anggota ISIS. Kamal merekam kejadian tersebut dan berusaha mencegahnya agar pria tersebut tidak dibunuh. Inshallah. رزقك والله لا ان شاء الله والله مش كافر والله انا مو لي يا شيخ Pornohefte, مو لي Saufzeug. والله مو لا مشان الله يا شيخ رجال We have orders. Ich glaube, du bist eine Schwuchtel. Di suatu tempat, anggota ISIS sedang syuting mempersiapkan pembunuhan terhadap anggota tentara pro pemerintah. Mereka mempersiapkannya dengan teliti, agar nanti bisa dipublikasikan ke seluruh dunia bahwa ini adalah ancaman mereka terhadap orang-orang kafir. Sedangkan Kamal terus standby dengan kameranya sambil mencari angle yang tepat. Tiba-tiba aja, Abu Said memerintahkan untuk mengganti salah satu personel regu tembaknya dengan Kamal. Kamal tidak memiliki pilihan lain, dia harus mengikuti perintah itu atau dia yang akan dihukum. Dengan wajah dan tubuh yang gemetar, dia langsung melakukan eksekusi tersebut. Action. بسم الله الرحمن الرحيم يتم ذبح عدد من جنود جيش وغدا سوف يتم ذبح جنودكم. Kamal kemudian pulang ke rumah saat Nur sedang sholat. Dia lalu duduk menangis terseduh-seduh membayangkan eksekusi terhadap tentara tadi. Idris kembali menemui Nasim. Dia terus perlahan membujuknya dengan doktrin agama. Kemudian dia memberikan Nasim sebuah kunci. Kunci yang dilambangkan oleh dia sebagai kunci surga. Dia mengatakan bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Hidup seperti Kamal adalah yang terbaik, dan imbalannya adalah surga yang kekal. Saat di jalan, Kamal bertemu dengan salah satu anggota ISIS. Temannya itu meminta tolong kepada dia untuk bisa meminjamin Nur dengan bayaran tinggi. Nur rencananya akan dipinjamkan kepada salah satu anggota yang akan martir. Tapi Kamal dengan tegas menolaknya. Sesampainya di rumah, Nur ternyata sudah tidak ada. Dia sudah dibawa pergi oleh anggota tadi dengan meninggalkan segepok uang di kasur. Kamal bertemu lagi dengan Ibrahim di suatu gedung kosong. Ibrahim kemudian memberikan paspor sesuai permintaan dari Kamal. Rencananya dia akan pergi bersama Nur keluar dari kota Raqqa dengan paspor tersebut, meninggalkan semua kejahatan dan kekejian yang dilakukan oleh ISIS. Dengan cepat dia dan Nur pergi dari rumah itu dan langsung mengendarai motor menuju perbatasan. Setibanya di perbatasan, beberapa anggota ISIS langsung mengecek paspor dan alasan kenapa mereka keluar dari kota tersebut. Kamal mengatakan kalau istrinya sedang menderita kanker payudara dan harus dirawat keluar kota tersebut. Mereka lantas lolos dari pemeriksaan dan diizinkan untuk lewat. Tapi di saat yang bersamaan, salah satu anggota di pos tersebut menerima telepon dari seseorang yang melarang mereka untuk pergi. Kamal mendadak memberhentikan motor tersebut di belakang mobil tangki air dan memerintahkan Nur untuk pergi dari situ.
Kamal akhirnya ditangkap dan disiksa di hadapan Abu Said. Tu m'as vraiment déçu. Sementara Idris berbincang lagi dengan Nasim. Dia melanjutkan mencuci otak Nasim dengan narasi kotor berbalut agama. Dia mengatakan kalau perbuatan Kamal itu tidak salah, justru itu adalah kebenaran. Narasi yang dia buat seolah-olah tentara pro pemerintah itu biadab, menghancurkan kota muslim saat malam, membunuh semua laki-laki, menculik wanita, dan memperkosanya satu persatu. Karena Nasim masih kecil, jadi mudah sekali termakan omongan Idris. Saat Nasim berbelanja di pasar dengan ibunya, dia dikirimi pesan oleh seseorang yang memintanya untuk menemui Idris jam 11 malam di salah satu sudut jalan. Dengan sifat kepolosannya, dia beranjak dari tidurnya dan langsung menemui Idris di lokasi tersebut. Idris langsung mengajak Nasim untuk melakukan video call dengan Kamal. Di video tersebut, tampak wajah Kamal yang sudah bengep setelah habis dipukuli oleh anggotanya sendiri. Dia berbicara dengan Nasim seolah-olah dia baik-baik saja, dan apa yang dilakukan oleh dia semuanya karena Tuhan. Kamal berkata seperti itu karena diancam oleh komandannya. Nasim berniat ikut ke Suriah untuk mengikuti jejak kakaknya. Belum sempat dibalas oleh Kamal, koneksi sengaja diputus oleh Idris. Malam itu juga Nasim bergegas pulang dan kembali lagi bertemu Idris untuk bersiap menuju Suriah. Anggota ISIS kembali menyiksa Kamal dengan sadis. Tubuh Kamal diseret untuk dipertemukan dengan Ibrahim. Ternyata Ibrahim juga ketahuan saat mau melarikan diri dari kota Raqqa dengan paspor miliknya. Dan sekarang siap untuk dieksekusi. Allahu Akbar. Setelah disiksa, tubuh Kamal disiram air untuk dibersihkan, karena mau bertemu dengan adiknya Nasim yang gak berapa lama lagi akan tiba di tempat tersebut. Saat Nasim tiba dan masuk ke rumah tersebut, dia melihat Kamal dalam kondisi lemas dan wajah yang penuh luka akibat siksaan. Kamal lantas memeluknya dan mengatakan dia meminta maaf kepada adiknya. Tapi saat dia bilang Nasim harus segera pergi dari situ, adiknya mulai bertanya-tanya. Nasim beserta bocil-bocil lainnya dilatih dan diajarkan menggunakan senjata. Mereka ditempa layaknya tentara di medan perang. Mereka belajar menyembelih, menembak, dan kekerasan lainnya. Bahkan saat Nasim lupa membawa senjata, dengan ringan tangan mereka memukulinya. Saat Nasim tidur malam, terdengar bom yang meledak di dekat kamp tersebut. Nasim akhirnya ditemukan dalam keadaan tidak sadarkan diri. Dia dibawa oleh para relawan menuju kamp pengungsian PBB di Tel Abyad, dekat perbatasan Turki. Nasim berhasil diselamatkan dan disembuhkan oleh relawan di sana. Lalu Nasim meminta tolong kepada wanita yang ada bersamanya untuk menelepon ibunya. Setelah ibunya tahu Nasim berada di Tel Abyad, dia langsung menemui Idris. Karena dia tahu Idrislah orang yang bertanggung jawab anaknya bisa sampai ke sana. Idris seakan melepas tanggung jawab dan meminta uang yang sangat besar untuk mengembalikan Nasim. Tapi ibunya merasa tidak sanggup. Akhirnya dia mengontak sahabat baik anaknya dan meminjam uang untuk berangkat ke Tel Abyad. Dia kemudian pamit kepada Yusuf, seorang imam masjid tempat Laila dan Nasim menimba ilmu agama. Setibanya dia di perbatasan Turki dan Suriah, dia tidak diperbolehkan menuju Tel Abyad oleh tentara perbatasan,
karena daerah tersebut cukup berbahaya. Akhirnya dia memutuskan untuk melintasi perbatasan secara ilegal bersama dengan keluarga pengungsi lainnya. Satu persatu dia pindah kendaraan untuk membayar taksi gelap agar bisa sampai ke Tel Abyad. Taksi gelap terakhir yang dia tumpangi ternyata berbohong. Dia hanya berani mengantar sampai daerah yang diberi nama YPG. Sedangkan Tel Abyad masih berada cukup jauh dari tempat tersebut. Di tempat tersebut dia bertemu dengan salah satu komandan wanita pasukan pro-pemerintah. Laila menyampaikan maksudnya bahwa dia datang ke sana untuk mencari anaknya yang berada di Tel Abyad. Komandan tersebut mengatakan sulit untuk mencapai ke sana, karena jalan menuju Tel Abyad harus melalui salah satu desa yang bernama Ain al-Arus, yang sekarang masih berada di bawah kendali ISIS. Saat malam tiba, mereka mendapat kabar bahwa pesawat F-16 akan menggempur desa Ain al-Arus. Mereka segera bergegas menuju Tel Abyad berserta iringan kendaraan tempur. Saat berada di tengah perjalanan, mereka mendapat serangan dadakan. Tibalah mereka di kamp pengungsian PBB di Tel Abyad. Laila segera turun dan mencari Nasim. Satu persatu dia memperlihatkan foto Nasim kepada pengungsi di sana. Saat dia menunjukkan foto kepada anak kecil ini, Laila akhirnya bertemu dengan Nasim. Setibanya mereka kembali ke Belgia, Nasim curhat kepada ibunya. Dia menggambarkan jebakan yang dilakukan ISIS kepada Nasim. Seperti halnya Pinocchio yang pergi ke pulau kesenangan, ternyata di pulau tersebut adalah jebakan. Dalam kisah nyata Nasim, dia diajarkan latihan menembak sebuah target boneka di sebuah gedung kosong. Tapi ternyata target lain yang mesti ditembak bukanlah boneka lagi, melainkan kakaknya sendiri, yaitu Kamal, yang sudah duduk lemas menatap maut dari adiknya sendiri. Je pouvais rien dire. Oke deh guys, gitu dulu aja cerita singkat dari gua mengenai film ini. Jaga kesehatan, see you next time, bye-bye.